hari Senin mandikan istri. Jadi habis pulang dari kita punya sinode ini, pekerjaan pertama hari Senin bikin apa? Mandiin istri. Tinggal nyonya bingung aja, aduh Pak, kita telah menikah sudah sekian puluh tahun, belum pernah aku dimandiin. Kok ini pulang dari sinode kok jadi apa-apaan nih begini. Maka bilanglah ini resepnya pendeta Yakob Nahuai. Jadi hari Senin, hari Ratu dampingin dia ke pasar, mandiin dia. Sudah habis mandi, kita makan pagi. Habis makan pagi kita timpuk-timpukan dengan bantal kepala dan bantal guling, dan kita genapi firman berbiak dan bertambah-tambahlah dan penuhi bumi. Ini saya lagi ngomong firman, bapak-bapak pikiran porno itu urusanmu sendiri. Ini saya lagi ngomong firman. Haleluya. Jadi hari Senin kita beri nama hari Ratu. Urus nyonya supaya nyonya tidak menyesal menikah dengan seorang pendeta. Jangan nyonya bilang, aduh lakiku ini Pentakosta murni, sampai mandiin bini pun dianggapnya duniawi. Gandengan tangan sama nyonya aja dianggapnya duniawi. Sampai nyonya berjalan 6 meter, lakinya sudah di sini. Bininya bilang, Pak, tunggu Pak, jalan sendiri kan punya kaki. Kesenggol jatuh, matamu di mana? Karena pendeta Pentakosta berkeyakinan gandengan tangan bini di muka umum itu duniawi. Itu mengarah-arah kepada hal-hal yang bernama dusta. Haleluya. Kalau menggandeng tangan bini adalah duniawi, jangan kawin, jadi pastor saja. Sebab ahli jiwa mengatakan manusia itu dikuasai panca indera, tapi ada 3 yang paling dominan dalam hidup manusia. Yang pertama mata, kedua pendengaran, dan ketiga perasaan. Karenanya kalau Anda berkhotbah pasti ada 3 pendapat. Karena dominan mata, dominan telinga, dominan perasaan. Orang-orang yang dominan mata senang dengan pendeta yang trendy, penampilannya, warna jasnya, kemejanya, gayanya, itu senang sekali. Walaupun khotbah amburadul, tapi penampilan oke, tetap orang dominan berkata luar biasa. Kalau dia pulang dan suaminya bertanya, Mama, bagaimana khotbah pendeta? Luar biasa. Gayanya yang aku suka. Orang dominan mata itu senang dengan pendeta yang jalan di mimbar. Tapi kalau suara kaku saja, orang dominan mata nggak suka. Kalau pulang suaminya nanya, bagaimana khotbahnya Mama pendeta? Alah, dia kayak tiang listrik. Apa kaitannya khotbah dengan tiang listrik? Kan tidak ada. Tapi dominan mata maunya jangan tegak aja dong kayak tiang listrik, goyang-goyang dikit ke jalan. Itu orang dominan matanya senang. Baju juga penampilan. Saya lihat Pak Siburian punya penampilan. Ini Anda bangga punya ketua sinode seperti beliau. Penampilannya keren. Benar-benar loh. Cara memadukan jas, dasi, lalu dia punya panjangnya. Panjangnya jas itu juga perlu diperhitungkan. Siap harus beda antara jas dan jaket. Jaket itu segini. Ada banyak orang yang punya jasnya segini, jelek lihatnya. Tapi Pak Siburian kancingnya 4 karena beliau tinggi dan memang jasnya mesti panjang. Nah saya ini betul pas nih. Kalau dia terlalu ke bawah, lah saya kan
Ini modelnya kan Sakeus. Ini kan saya ini kan tingginya 1,65 meter, potong sepatu, bersihnya 1,62 meter. Jadi sudah beginilah ya. Jadi orang-orang ahli mode bilang baju di badan tidak boleh lebih dari 3 dominan. Paling bagus tuh kalau 2 saja, 2 dominan. Nah, dominan apa di badan saya sekarang? Coklat. Sudah lihat kan? Celana cocok, matching. Dibuka jasnya, dasi. Kemejanya tidak usah putih, dia agak sedikit warna krem karena dia mendukung dengan jas ini. Sepatu coklat, jangan sepatu putih. Kalau sepatu putih begitu muncul ke depan, pelangi, alangkah indahnya. Rasulullah bilang begini, wih, saya maju ke depan saja, roh sukacita menghinggapi mereka. Dengar dulu, harus bisa membedakan mana roh sukacita dan mana roh penghinaan. Nah, jadi jangan lebih dari dominan 2 warna di badan. Nah, jangan pakai baju batik dan pakai dasi, gak cocok, karena itu baju nasional, dia harus lepas, tidak boleh diapa-apain. Hanya batik, itu baju nasional. Jangan pakai baju batik dimasukin pakai dasi, itu orang berarti baru datang dari kampung di mana gitu, pedalaman punya pedalaman. Ya jangan ya. Jadi warna baju juga mesti disesuaikan dengan warna kulit. Jangan badan udah hitam pakai baju hitam, udah tinggal dari depan cuman garis putih gigi aja, tinggal orang bertanya, makhluk apakah gerangan itu? Jadi harus disesuaikan ya. Boleh pakai baju warna-warni silahkan, tapi dikombinasikan dengan dasinya, dengan jasnya, sehingga matching. Nah itu perlu. Orang dominan mata sangat-sangat penting melihat itu, dan mereka akan berkata, pendetaku begini. Mereka senang, orang dominan mata itu senang dengan hal-hal yang indah. Makanya kalau sudah punya istri dominan mata, jangan jorok-jorok di rumah, ributnya cuma larinya ke situ. Jadi kalau sudah pulang bawa sepatu lempar di situ, kaos kaki lempar di sini, jas taruh di kursi, pasti dia marah tuh. Pak, gimana sih? Jasnya taruh dong di tempatnya, sepatu taruh di rak, kan aku udah kasih, taruh sana. Orang dominan mata tuh cuma ributnya gitu-gitu aja. Sudah masuk ke rumahnya rapi, ranjang tempat tidurnya bersih, dapurnya bersih, maka dia bilang, mari bu, lihat taman anggrek saya di belakang. Dia perlihatkan dengan bangganya, karena dia dominan mata. Orang yang dominan mata punya kekurangan adalah mata keranjang. Dia lihat perempuan cantik aja, matanya ngikutin tuh. Kemana perempuan tuh jalan, matanya ngikutin. Karena dia mata keranjang, itu kekurangannya. Kecuali dia pendeta Pentakosta Indonesia. Ya, nah itu kekurangannya. Nah karena itu pendeta mesti bergaya, Anda mesti mantap, tapi juga jangan overacting. Anda overacting, yang komentar mereka juga, alah pendeta banyak gaya. Yang komentar tuh pasti bukan dominan telinga, yang komentar dominan mata juga, karena udah terlalu lebih. Kayak makanan tuh perlu garam, tapi kebanyakannya nggak bagus, kekurangannya juga nggak bagus, pas. Anda juga mesti hati-hati dengan dandanan. Misalnya ada ibu pendeta mesti pakai cincin mata berlian, pakai kalung sampai terlalu bagaimana, bukan salah. Tapi orang yang dominan mata bilang begini, percuma kasih kolekte. Kenakan pendeta, dia yang kaya, kita yang miskin. Saudara pernah pikir sampai ke sana nggak sih?
Apa Pak Yakob Nafai nggak bisa beli cincin mata berlian dengan kekayaan gereja seperti sekarang ini? Kekayaan gereja sekarang ini hampir 300 miliar untuk kompleks Kelapa Gading. Hampir tanah 3 hektar kalikan 5 juta, udah 150 juta tanah tak. Bangunan kantor yang mewah, bangunan sekolah. Gereja sekarang 100 miliar, hampir 300 miliar kekayaan gereja yang Tuhan percayakan bagi sahabatmu ini. Dengan begitu, apa Yakob Nafai tidak bisa beli cincin bermata berlian? Jauh lebih dari bisa. Tapi pertanyaan batinku bertanya pada diriku, hendak kau pamerkan kepada siapa? Begitu kau bilang, mari bangun gereja, komentar di belakang, jual aja dulu cincin bapak. Enak-enak bapak suruh kita nyumbang, bapak sendiri nyumbang apa? Nah, orang dominan mata tuh begitu. Kalau sekarang sudah pakai jam Rolex, bukan nggak boleh, boleh aja. Cuman kepada siapa saudara mau pamerkan? Makanya kita harus menyalipkan diri kita. Nah, itu kan anjurannya kan begitu. Karena apa? Kalau nggak begitu kan jadi pendeta. Jadi aja pengusaha, nggak ada yang larang. Siapa larang pengusaha pakai jam Rolex? Tapi pendeta pakai jam Rolex dilarang majelis. Saudara nggak punya majelis, istilah tua-tua. Pasti dibilang begini, Pak mohon maaf Pak, kawan-kawan usul saya untuk datangin Bapak karena mereka yang lain malu. Soalnya jemaat kita nih banyak yang nggak memberi Pak, karena mereka bilang kita memberi apa, enak-enak pendeta kaya, kitanya yang memberi melulu. Tapi coba kalau kita bawa diri sederhana, lehernya pun diminta dia kasih. Orang dominan mata, komentar juga yang begitu. Nah, tapi kalau kita sederhana saja, yang penting trendy, yang penting rapi. Apa Pak Yakob Nafai kurang rapi? Keren kan? Dasinya cocok dengan ini. Orang pasti bilang, nggak malu punya pendeta seperti itu. Tapi kalau Anda sendiri nggak bisa ngurusin diri, mereka bilang, lah pendeta aja ngurusin diri nggak bisa, apalagi ngurusin kita. Kan kalimatnya kan pasti lari ke situ-situ juga kan. Orang dominan mata akan begitu. Nah, kalau Anda ingin menjamah orang dominan mata, penampilan, tapi jangan terlalu berlebihan. Karena yang komentar mereka juga. Nah, orang-orang yang dominan telinga tidak suka dengan kalimat yang menyinggung perasaan. Khotbah Anda, memang orang berdosa itu masuk neraka. Udah enak, semua juga tahu tanpa Bapak memberitahu. Yang komentar itu apa? Yang dominan mata mah dia nggak pusing dengan begitu, dia pusing dengan penampilan. Yang komentar itu apa? Yang dominan telinga nggak enak. Tapi coba serap bahasakan yang bagus. Orang-orang dominan telinga itu senang dengan bahasa puitis, bahasa yang indah. Misalnya, andaikan aku hidup di dalam dosa,